Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Petani 500 MDPR. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan bisa mengerjakan aktivitas rutin kita sehari-hari dengan baik. Amin. Oke Bro Tani, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang masalah pH tanah ya Bro. pH tanah sangat penting untuk kita ketahui karena bisa menjadi acuan tentang kesuburan tanah kita, juga bisa memberikan informasi kepada kita dalam melakukan budidaya suatu tanaman, sehingga kita bisa mengoptimalkan dari budidaya kita ya Bro Tani. Namun sebelum kita mulai pada pembahasan tentang pH tanah, di sini saya tidak bermaksud sok pintar, saya tidak bermaksud untuk menggurui Bolo Tani semua. Jadi niat saya adalah sharing ilmu ya Bolo Tani. Jadi kalau kebetulan Bolo Tani yang menonton video ini, mohon maaf, belum paham masalah pH, mungkin Bolo Tani bisa mengambil manfaat dari penjelasan nanti. Dan bagi Bolo Tani yang sudah mahir atau sudah paham tentang masalah pH tanah, saya sangat bersyukur ya Bolo Tani. Bolo Tani mau menonton video ini, dan jika nanti ada penjelasan dari saya yang memang salah atau kurang, sehingga Bolo Tani bisa memberikan pembenahan pada kolom komentar ya. Jadi saya sangat terbuka ya Bolo Tani. Kalaupun ada kesalahan silahkan diberi masukan pada komentar di video ini ya Bolo Tani. Nah, mari sekarang kita belajar bersama ya Bolo Tani. pH tanah adalah tingkat keasaman dan kebasahan tanah pertanian yang ditunjukkan dengan skala angka 0 sampai dengan 14. Dalam melakukan budidaya pertanian, kita membutuhkan tanah kita dalam keadaan pH yang netral ya Bro Tani. Kondisi tanah bisa dikatakan pH-nya netral kalau tanah itu menunjukkan pada angka 6 sampai 8 ya, ini dikatakan pH-nya netral. Namun yang lebih ideal itu tanah dalam kondisi angka antara 6,5 sampai 7,0 ya Bro Tani. Ini sangat baik, sangat subur untuk dilakukan budidaya pertanian. Kemudian untuk tanah yang menunjukkan angka di bawah 6 itu mengindikasikan tanah kita itu asam ya Bro Tani. Sementara tanah dengan pH yang menunjukkan angka di atas 8 itu mengindikasikan bahwa tanah tersebut itu basah. Tanah dengan kondisi pH yang netral ini sangat baik untuk pertanian, maka kita tidak usah bahas tanah netral dulu. Kita bahas terlebih dahulu yaitu tanah dalam kondisi asam dan basah. Untuk tanah asam artinya tanah dengan kondisi pH 6 ke bawah, itu di antara penyebabnya adalah faktor air hujan ya Bro Tani. Kita tahu bahwa di negara kita Indonesia itu ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pasti setiap tahun di daerah kita itu ada hujan ya Bro Tani. Sehingga dampak dari hujan yang terus menerus itu akan menjadikan tanah kita semakin asam. Kemudian faktor yang kedua, pemupukan secara terus menerus. Jadi ketika kita melakukan budidaya tanaman itu pasti kita memberikan pupuk, terlebih pupuk kimia ya Bro Tani. Dan dampak dari pemberian pupuk kimia yang terus menerus ini bisa menjadikan tanah kita semakin asam. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, tanah kita dalam kondisi asam, maka langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki tanah kita adalah menaikkan pH tanah kita supaya di angka netral. Untuk cara menaikkan pH, ini Bro Tani bisa menggunakan kapur dolomit atau kapur pertanian. Juga bisa menggunakan pupuk yang mempunyai kandungan unsur hara kalsium tinggi ya Bro Tani. Supaya tanah kita kembali ke netral. Kemudian untuk tanah basah, ini faktornya saya kurang tahu ya Bro Tani. Karena di daerah kita itu sangat minim tanah dalam kondisi basah. Yang banyak itu tanah dalam kondisi asam, kalau enggak ya netral. Untuk tanah kondisi basah faktornya saya kurang tahu. Namun kalau Bro Tani ternyata menemui pada tanahnya itu kondisinya basah, maka langkah
yang harus bolo tani lakukan adalah menurunkan tingkat kebasaan tersebut. Ini bisa bolo tani lakukan dengan cara pemberian pupuk yang mengandung unsur hara sulfur, atau bolo tani bisa memberikan kompos, karena kompos itu mampu menetralkan pH tanah kita ya bolo tani. Kemudian cara untuk mengetahui kondisi tanah kita apakah asam, netral atau basa, ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan beberapa cara ya bolo tani. Namun saran saya lebih baik bolo tani menggunakan alat yang bernama pH meter untuk tanah ya bolo tani, karena tingkat keakuratannya lebih tinggi, jadi bisa menjadi acuan untuk kita semua ya bolo tani. Untuk contoh dari gambar pH meter seperti ini ya bolo tani. Setelah kita mengetahui tentang pH tanah, asam, netral, maupun basa, faktor-faktor penyebabnya, dan juga solusi untuk menetralkan pH, selanjutnya mari kita bahas tentang bahaya atau kekurangan daripada tanah dalam kondisi asam maupun basa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada tabel berikut ini ya bolo tani. Tabel nutrisi terserap optimal pada pH media tanam. Pada kotak paling atas itu ada angka-angka mulai dari 5,0 sampai 8,0. Ini hanya sekedar contoh ya bolo tani. Ini menunjukkan angka dari pH tanah. Kemudian yang di sebelah kiri itu ada unsur nutrisi atau unsur hara, di mana ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan lain-lain. Kemudian di tengah itu ada kotak-kotak dengan 3 warna. Yang pertama kotak berwarna putih, itu maksudnya unsur hara tersedia atau bisa diserap oleh tanaman namun dalam jumlah yang kecil. Kemudian untuk kotak yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa unsur hara tidak tersedia sama sekali atau tidak bisa diserap oleh tanaman sama sekali. Sementara kotak berwarna biru itu menunjukkan bahwa unsur hara tersedia dalam jumlah yang besar, juga mampu dimaksimalkan diserap oleh tanaman. Nah, 3 kotak ini poin yang sangat penting untuk kita memahami tabel nutrisi pH ini ya bolo tani. Kemudian mari kita analogikan pada pH 5,0 atau pH asam, itu hampir semua kotak itu berwarna merah kecuali unsur hara zinc, besi, dan tembaga itu berwarna biru. Artinya apa? Pada tanah yang pH-nya 5,0 yang masuk pada kategori asam, itu unsur hara nitrogen tidak bisa diserap oleh tanaman sama sekali. Fosfor juga demikian, tidak bisa diserap oleh tanaman sama sekali karena warnanya pun merah. Kalium juga demikian. Nah, apalagi kalau tanah kita itu pH-nya di bawah 5, itu malah lebih parah lagi ya bolo tani keasamannya. Jadi hampir semua unsur hara mungkin tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, kalau kita melakukan budidaya tanaman dalam kondisi tanah kita asam, maka yang terjadi apa? Kita akan merugi ya bolo tani, karena pupuk yang kita berikan sebagus apapun, sebanyak apapun, itu tidak bisa diserap oleh tanaman karena faktor dari tanah kita yang asam tadi. Kemudian kita loncat langsung ke pH netral ya bolo tani, pH 6,5. Lihat 6,5. Pada pH 6,5 itu semua kotak berwarna biru kecuali molybdenum. Artinya apa? Pada tanah pertanian yang pH-nya netral yaitu 6,5, itu semua unsur hara tersedia dalam jumlah yang banyak dan bisa diserap secara optimal oleh tanaman. Jadi kalau kita melakukan budidaya sementara tanah kita pH-nya sudah netral, maka pupuk yang kita berikan akan tidak sia-sia ya bolo tani, sehingga tanaman kita bisa subur, tumbuh dengan baik, dan mampu menghasilkan produktivitas yang banyak. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui tingkat pH tanah kita sebelum kita melakukan budidaya pertanian.
Kemudian kita langsung loncat ke pH 8,0 yang mana ini mendekati pH basa ya. Pada pH 8,0 itu unsur hara nitrogen berwarna biru, artinya bisa dimaksimalkan diserap oleh tanaman. Akan tetapi unsur hara fosfor itu berwarna putih, yang artinya hanya sedikit yang bisa diserap oleh tanaman. Padahal setiap tanaman pada semua fase, entah itu fase pertumbuhan ataupun fase pembungaan dan pembuahan, itu membutuhkan suplai unsur hara fosfor yang sangat besar ya. Kalau unsur hara fosfor ini tidak bisa dimaksimalkan oleh tanaman, maka tanaman kita juga tidak akan maksimal. Jadi ketika kita melakukan budidaya pada tanah yang cenderung basah atau mendekati basah, itu juga kurang maksimal ya Bolo Tani. Ya mungkin hanya itu saja ya Bolo Tani, penjelasan percontohan dari saya mengenai pH pada tabel ini. Untuk lebih jelasnya lagi Bolo Tani bisa mengamati pada tabel yang tersedia ini ya Bolo Tani. Ya demikian tadi ya Bolo Tani penjelasan mengenai pH tanah. Semoga dapat dimengerti dan menambah ilmu kita semua. Dan saran saya sebelum kita melakukan penanaman, sekali lagi saya ingatkan kita cek terlebih dahulu pH tanah kita. Kalau pH tanah kita belum netral, maka kita treatment dulu sampai ke pH netral. Kalau sudah netral, maka silahkan Bolo Tani menanam apa yang ingin budidaya. Oke, semoga dalam melakukan budidaya pertanian kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hasil panen yang memuaskan, yang melimpah dan berkah. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.